Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok Cherry ingin menjelaskan tentang bisnis inovasi perusahaan. Nah, di sini kami beranggotakan tiga orang, yaitu Cece Pranata, saya sendiri, dan ada Rizka Putri Amelia, dan yang ketiga ada Rairda. Nah, di sini kami akan langsung aja membacakan apa aja yang terkandung di dalam bisnis inovasi perusahaan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rizka Putri Amelia. Kepada Rizka, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Cecep. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian inovasi. Inovasi adalah mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi satu kombinasi baru. Atau istilah inovasi dijelaskan Adair tahun 1996, bukan berarti original, tetapi lebih ke newness atau kebaruan. Selanjutnya, konsep dasar inovasi ada empat. Yang pertama, kegiatan penelitian. Yang kedua, pengembangan dan atau perekayasaan. Yang ketiga, bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi yang baru. Selanjutnya, pengertian inovasi yang definisinya yang lebih panjang. Inovasi berasal dari kata Latin yaitu innovation yang berarti pembaruan dan perubahan. Kata kerjanya innovo yang artinya memperbarui dan mengubah. Inovasi adalah suatu perubahan yang baru yang menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana atau tidak secara kebetulan. Selanjutnya, hal-hal yang baru bersifat universal. Di sini ada dibagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi ruang dan dimensi waktu. Kalau dimensi ruang yaitu suatu produk atau jasa dipandang sebagai sesuatu yang baru di suatu tempat namun tidak di tempat lain. Selanjutnya, kemajuan teknologi informasi yang sangat dahsyat sehingga tidak ada batasan ruang. Kalau yang dimensi waktu yaitu innovation sama dengan kebaruan di zamannya. Atau misal Candi Borobudur yang merupakan bangunan kuno, merupakan suatu karya yang bersifat inovatif di zamannya. Selanjutnya, apa yang dimaksud bisnis inovasi perusahaan? Inovasi adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diciptakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam dunia produk atau bisnis. Selanjutnya, yaitu perbedaan kreativitas dan inovasi. Kalau inovasi dapat diartikan sebagai proses penyempurnaan atau mengembangkan ide atau gagasan yang sudah ada sebelumnya. Seperti negara Jepang adalah negara yang inovatif karena terus-menerus menciptakan beragam produk otomotif, elektronik, atau industri yang menguasai pasar dunia. Membangun inovasi produk sendiri bisa dilakukan dengan cara mengkomodir setiap karakteristik produk, artinya mengukur daya kemampuan setiap produk yang beraneka bentuk maupun fungsi. Selanjutnya, sedangkan kreatif adalah menciptakan suatu ide baru yang belum ada sebelumnya. Kreatif dimaksudkan agar setiap orang atau pelaku usaha menciptakan ide atau usul yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan pelaku usaha. Menyenangkan adalah suasana belajar mengajar yang menyenangkan sehingga pelaku usaha memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga waktu curah perhatiannya atau time on task tinggi, sedangkan kreativitas adalah jantung dari inovasi. Tanpa kreativitas tidak akan ada inovasi. Semakin tinggi kreatif, jalan ke arah inovasi semakin lebar pula. Oke, selanjutnya tujuan inovasi akan dijelaskan oleh Cece Pranata. Oke, terima kasih Rizka. Di sini aku akan melanjutkan pembahasan materinya. Di sini ada tujuan inovasi. Inovasi tujuan utamanya adalah berusaha meningkatkan kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan sebuah produk ke arah yang lebih baik atau multifungsi dari sebelumnya.
Selain itu, tujuan utama dari inovasi adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana, dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi agar semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai secara optimal. Oke, di sini ada inovasi dalam organisasi. Nah, di sini ada 5 pengembangan dan implementasi ide baru. Satu ada teori, dua ada praktek, tiga ada produk, empat ada perbaikan, lima ada desain. Nah, di sini ada juga penelitian inovasi dalam organisasi. Terdapat tiga. Satu ada individu, dua kelompok, dan tiga organisasi. Nah, oke, di sini ada macam-macam inovasi. Inovasi terbagi menjadi dua. Satu, inovasi radikal, yaitu berskala besar dilakukan para ahli di bidangnya, biasanya dikelola oleh Departemen Penelitian. Inovasi radikal ini seringkali dilakukan di bidang manufaktur dan lembaga jasa keuangan. Nah, yang kedua ada inovasi inkremental, yaitu berskala kecil dilakukan oleh semua pihak terkait. Nah, di sini ada inovasi pada sektor kerja, yaitu satu, knowledge atau intensive service, terbagi menjadi 6, yaitu pengembangan ekonomi, administrasi, riset dan development, service, teknik, komputer, manajemen. Nah, di sini ada sumber utama inovasi, kemampuan untuk memberikan hasil desain yang sesuai untuk pengguna layanan mereka. Inovasi terjadi setiap saat dan tidak terstruktur. Selanjutnya ada yang kedua yaitu supplier dominated service atau layanan pasokan. Meliputi perdagangan retail, pelayanan pribadi seperti potong rambut, hotel, dan restoran. Nah, berdasarkan fungsi Brazil dan Herbert tahun 1997 ada dua inovasi. Yang pertama ada inovasi teknologi yang meliputi produk, pelayanan, atau proses produksi. Yang kedua ada inovasi administrasi yang meliputi organisasional, struktural, dan sosial. Perilaku inovatif. Ada teori dari West dan Farr dalam De Jong dan Kemp tahun 2003. Semua perilaku individu yang diarahkan untuk menghasilkan, memperkenalkan, dan mengaplikasikan hal-hal baru yang bermanfaat dalam berbagai level organisasi. Nah, di sini ada dua dimensi yang mendasari inovasi, yaitu kreativitas, kemampuan untuk mengembangkan ide baru. Dibagi menjadi tiga, yaitu keahlian, kemampuan berpikir fleksibel dan imajinatif, dan motivasi internal. Selanjutnya, dimensi yang kedua, pengambilan risiko. Di sini kemampuan untuk mendorong ide baru, yaitu meliputi tiga hal. Yang pertama ada menghadapi rintangan yang ada, yang kedua pengambilan risiko, yang ketiga cara mewujudkan ide yang kreatif menjadi realitas. Nah, selanjutnya di sini ada inovasi yang sesuai dengan perilaku inovatif. Inovasi inkremental karena melibatkan semua pihak sehingga sistem pembayaran sangat diperlukan. Selanjutnya ada perilaku inovatif, semua perilaku individu yang diarahkan untuk menghasilkan dan mengimplementasikan hal-hal baru. Bermanfaat dalam berbagai level organisasi. Di sini ada dua dimensi, yaitu yang pertama kreativitas dan pengambilan resiko, yang kedua proses inovasinya bersifat inkremental. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami tentang bisnis inovasi perusahaan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.